Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini bersama kawan-kawan saya akan memaparkan soal rancangan pendirian firma. Nah, setelah ini saya akan memberikan kesempatan kepada Saudari Maharani untuk mempresentasikan sebagai pembicara pertama untuk mempresentasikan slide pertama dan kedua soal Kaya Lover. Dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan nama firma kami diberi nama dengan Raya Law Firm. Nomor NPWP-nya 44.196.050/207.000. Dan kantor kami bertepatan di Prakis Group di Jalan Sono Kembang nomor 4/6, Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya. Untuk kontak Raya Firm bisa menghubungi lewat nomor telepon, email, ataupun web yang sudah ditulis di slide tersebut. Lalu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Alma Safira Koirunisa, SHMH, nomor NPWP 74.329.5/2/11.000. Lahir di Balikpapan 2 Mei tahun 2001. Berprofesi sebagai advokat atau pengacara atau penasihat hukum. Bertempat tinggal di perumahan Royal Residence Blok A nomor 10 Surabaya. Lalu di situ ada Audia Salsabila Melani Putri, SHMH, dengan nomor NPWP 98.541.4/119.000. Lahir di Sidoarjo tanggal 2 Mei tahun 2001. Berprofesi sebagai pejabat pembuat tanah. Tempat tinggal di Pakuwon City Residence, Blok 1, nomor 18, Surabaya. Lalu ada Rini Yasmin Risti Putri, SHMH, nomor NPWP 41.708.5/261.000. Lahir di Probolinggo, tanggal 5 April 2002. Pekerjaan sebagai advokat atau pengacara atau penasihat hukum. Bertempat tinggal di perumahan Citraland, Blok B, nomor 22, Surabaya. Lalu yang terakhir ada saya sendiri, Maharani Azhara, SHMH, nomor NPWP 14.279.1/980.000. Lahir di Banyuwangi, tanggal 26 Juni 2001, berprofesi sebagai advokat, lalu pengacara, bertempat tinggal di perumahan Graha Family, Blok F, nomor 10, Kota Surabaya. Untuk pembicara selanjutnya, saya berikan kepada Saudari Audia Salsabila yang akan menjelaskan slide ke-3 dan ke-4. Untuk Saudari Audia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan perihal jenis usaha. Nah, firma kami ini jenis kegiatan yang digunakannya itu berupa aktivitas pengacara dengan kode KBLI 69101. Kelompok ini mencakup kegiatan pengacara atau penasihat hukum, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya dalam hal bantuan nasihat dan perwakilan dalam kasus perdata, kasus pidana, sengketa tata usaha negara, perselisihan tenaga kerja, serta legal audit dan kegiatan hukum lainnya. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjabarkan soal visi dan misi firma kami. Visi kami adalah menjadi firma hukum yang handal, profesional, dan terpercaya, serta misinya adalah memberikan layanan hukum terbaik bagi terwujudnya keadilan dan terpenuhinya hak serta kepentingan klien. Lalu yang kedua adalah membangun tim advokat yang berintegritas, profesional, serta mengedepankan penegakan hukum.
Lalu selanjutnya juga menjunjung tinggi kredibilitas dan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh klien. Nah, untuk pembicara selanjutnya, saya persilahkan Saudari Alma Safira. Baik, terima kasih Audia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang susunan kepengurusan di dalam firma kami, yaitu Raya Law Firm. Dimulai dari saya sendiri, yaitu selaku direktur, Alma Safira. Kemudian ada Audia Salsabila sebagai sekretaris, lalu ada Rini Yasmin sebagai bendahara, dan kepala bidang litigasi, yaitu Maharani Azahra. Oke. Selanjutnya yaitu adalah pembagian laba atau ruginya. Nah, yang pertama itu keuntungan bersih adalah keuntungan yang didapat setelah dikurangi pajak-pajak, biaya-biaya operasional, dan biaya-biaya lainnya, dan akan dibagikan kepada semua pendiri untuk bagian yang seimbang dengan pemasukannya masing-masing. Yang kedua yaitu adalah pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu 1 bulan setelah perhitungan laba rugi disahkan sesuai dengan ketentuan. Lalu, jika persero menderita kerugian, maka kerugian itu dapat ditutup dengan jalan menambah atau mengurangkan modal masing-masing. Lalu yang terakhir adalah bila mana dianggap perlu, maka sebelum atau pada saat keuntungan tersebut dibagikan, sebagian dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan untuk dana cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan semua persero. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini Yasmin terkait materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing anggota Raya Law Firm. Para persero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan asalkan kehendak itu paling sedikit 3 bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada semua kawan perseronya. Dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu persero pengurus, maka ia wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut perseroan. Kemudian, dalam hal demikian, maka para persero yang tidak keluar berhak sepenuhnya untuk melanjutkan usaha-usaha perseroan dengan tetap memakai nama perseroan. Selanjutnya, apabila salah seorang persero meninggal dunia, maka persero tersebut dianggap telah mengundurkan diri dari perseroan terhitung sejak tanggal meninggalnya. Dalam hal demikian, para persero lainnya wajib membayarkan kepada para ahli waris persero yang meninggal dunia itu bagiannya. Apabila disetujui oleh semua persero, para ahli waris dari pendiri yang meninggal dunia dalam waktu 3 bulan terhitung sejak meninggalnya dapat menunjuk 1 orang dan di antara mereka untuk menjadi anggota baru perseroan ini. Kemudian, semua anggota berhak mendapat perlakuan yang sama, dan yang terakhir, semua anggota juga berhak mendapatkan keuntungan dan rugi dapat mengetahuinya. Baik, terkait dengan denah lokasi kantor, ini saya paparkan denah lokasi kantor Raya Law Firm. Kantor Raya Law Firm terletak di Jalan Sono Kembang, nomor 4 sampai nomor 6. Berdampingan dengan Masjid At-Taubah dan Masjid Jami' Baitur Rahman. Oke, sekian dari kami. Semoga info yang kami berikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.